Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana basir wa nadhir wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faya ibadallah, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiri zambi wa qabili tawbi sadidil iqab zituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Fanarul hadisi fi kitabullah al huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM, wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah, harusnya kita bertemu di setiap pekan kedua. Tapi tahun ini setiap pekan kedua saya ada tugas keluar kota, ada safari dakwah keluar kota. Pekan kemarin saya safari dakwah ke kawasan Pulau Seribu, sebanyak 4 pulau. Jadi akhirnya makanya ini lagi mengatur jadwal dengan Ustaz, kalau bisa Sabtu pekan ketiga ditukar dengan Ahad pekan kedua. Dan ternyata katanya ada salah seorang ustadz yang bisa yang juga berhalangan dengan hal tersebut. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Hari ini saya ingin membahas sebuah pembahasan yang menjadi renungan buat kita semua. Dengan melihat kondisi fenomena yang hari ini terjadi di tengah kita semua, dengan begitu banyaknya viral media sosial yang hari ini terjadi di tengah kita semua, ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Masnawi Al-Ma'nawi dengan kalimat begini, jadi renungan buat kita semua. Sa'bin wa mutaghayyirat, beruban dan berubah. Sindiran nih buat kita. Ada sebuah kaidah, beruban dan berubah. Apa yang dimaksud dengan beruban? Yang dimaksud dengan beruban, tubuh kita yang dulu gagah sekarang semakin rentah. Sudah belum? Udah kelihatan? Yang dimaksud beruban, dulu yang kita mampu berdiri dengan gagah, tapi kemudian hari ini kita tidak mampu berdiri dengan gagah. Yang dulu kita mampu bersila dengan benar, hari ini kita sulit rasanya untuk bersila dengan benar. Ini sindiran buat kita semua. Dan jadi renungan buat kita semua. Yang dimaksud dengan beruban, yang dulu kita rambutnya hitam, sekarang sudah putih. Ini kayaknya udah putih semua ini nih. Kayaknya udah pada putih semua. Pak Haji kayaknya udah putih semua tuh. Udah sampai ke janggut-janggut. Oh, tuh. Nanti yang rambutnya kita kemudian sudah putih, perlahan kemudian dia lepas dari akarnya. Habis. Ayo, sudah mulai ya. Satu, copot. Itu sebabnya dalam Islam uban jangan dicabut. Karena dia bernilai satu kebaikan. Uban itu bernilai satu kebaikan. Jadi kalau dia dicabut, hilanglah satu kebaikan. Biarkan dia rontok dengan sendirinya. Sehingga Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Kalau dicabut, maka hilanglah satu kebaikan pada hidup kita.
Padahal nanti setiap diri kita membutuhkan satu kebaikan di akhirat. Satu kebaikan menjadi begitu bernilai. Karena nanti ketika di padang mahsyar, ketika nanti dihadapkan di yaumul hisab, dan setiap orang merasa timbangan kebaikannya akan berkurang, maka dia akan mendatangi setiap manusia yang ada di padang mahsyar untuk meminta setiap satu orang memberikan satu kebaikannya. Didatengin. Tapi nanti setiap orang akan berkata kepada orang yang lain yang meminta kebaikan kepada dirinya, dia akan berkata, satu kebaikan ini lebih dibutuhkan oleh saya ketimbang dirimu. Dan setiap orang akan berkata demikian. Maka tidak ada satupun yang mendapat kebaikan dari permintaan yang mereka minta kepada orang lain. Maka rambut uban kita jangan dicabut. Jangan dihitamkan. Apalagi pakai merah. Jangan. Karena itu kebaikan buat kita. Yang berjanggut, dia dapat satu kebaikan dari setiap satu hal lainnya. Ditambah uban, Pak Haji dapat 2 dari janggutnya. Saat saya nggak tumbuh-tumbuh, Ustaz, gitu. Ya nggak usah tumbuh, nggak usah dipaksa. Itu beruban. Yang dimaksud beruban, yang tubuh kita dulu kulitnya kencang, lantas kita sudah mulai keriput. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam ketika berdialog dengan malaikat Israel. Ketika didatangi oleh malaikat Israel, lantas Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Israel, jika engkau ingin datang mencabut nyawaku, maka berikanlah tanda-tanda sebelum engkau mencabut nyawaku." Kata malaikat maut, "Baik, saya akan memberikan tanda sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk mencabut nyawamu." Maka setelah bertahun-tahun tiba-tiba datanglah malaikat maut. Nabi Daud marah. "Ya Israel, bukankah sudah aku sampaikan kepadamu agar kalau engkau datang dan ingin mencabut nyawaku, maka berikanlah tanda-tanda." Apa kata malaikat maut? "Ya Daud alaihissalam, sesungguhnya aku telah mengirimkan utusan-utusanku kepadamu. Saya tidak pernah menerimanya, tapi sesungguhnya telah tampak pada dirimu. Muhkamat suhuha, tanda-tanda yang telah diberikan kepadamu. Apa itu tandanya? Tubuhmu yang dulu tegak, sekarang terbungkuk." Sekarang begitu Pak. Kita ini udah gak kuat sila lama kadang-kadang tuh. Tuh ayah sudah mulai lurus kakinya tuh. Udah mulai gak kuat. Sudah sangat tua Pak. Iya. Sudah mulai tandanya sudah mulai datang. Dulu kita gagah Pak, tegak. Sekarang susah. Kita naik tangga dulu enak, lari cepet. Coba sekarang lari Pak, sakit. Telah datang tandaku. Itu tandanya? Iya. Lalu utusan yang berikutnya, sesungguhnya aku telah kabarkan kepadamu, rambutmu yang dulu hitam menjadi putih. Maka ingetin kepada istri kita Pak, yang kalau lagi ngumpul selalu cabut uban. Pakai cabut uban. Kalau di komplek mah jarang Pak. Kalau di kampung Pak berjejer tuh Pak. Saat berjejer dia Pak. Rambut cabut. Padahal jangan. Dan yang ketiga dari kulitmu yang kencang dan kemudian menjadi keriput. Itulah tanda-tandanya. Maka Nabi Daud alaihissalam membenarkan apa yang disampaikan oleh malaikat maut dan kemudian mengizinkannya mencabut nyawanya. Maka kaidah hari ini beruban dan berubah jadi renungan buat kita. Itu beruban. Bagaimana dengan berubah? Pilihan berubah itu cuma 2. Wahadainahu najdain, menjadi baik atau buruk. Menjadi orang yang lebih dekat sama Allah atau jadi orang yang jauh, semakin jauh sama Allah. Menjadi orang yang makin rajin ke masjid atau semakin orang yang makin jauh ke masjid. Menjadi orang yang makin rajin ke majelis taklim atau menjadi orang yang tidak pernah lagi mau mendengarkan tausiah-tausiah dan nasihat.
menjadi orang yang bersama orang-orang soleh di antara kita semua, atau berkumpul bersama dengan orang-orang yang justru menghina agamanya. Menjadi orang yang tidak lagi terlalu mencintai dunia dan kekuasaan, atau hari ini dia menjilat akan dunia dan kekuasaan. Fenomena ini udah makin kita lihat, Pak. Sudah makin banyak. Kelihatan. Makin tua ada yang makin dekat sama Allah. Tapi ada yang makin tua makin tersesat. Makin tua makin jauh. Makanya diingatkan, Pak. Jauh-jauh sudah diingatkan oleh Rasulullah. Usia kita, usia tua itu apa? Usia tua itu digambarkan oleh Rasulullah, usia 40 adalah sudah dianggap usia tua. Di sini ada yang usia masih di bawah 40. Abang? 40? 40 pas? Oh, masih muda ya? 29. Di sini kayaknya nggak ada yang usianya di bawah 40. Di atas semua ya, termasuk saya. Ayah 27, dibalik ya. Nggak ada, saya 42. Saya sudah 42. Kita semua hari ini sudah dianggap usia tua. Yang digambarkan oleh Jalaluddin Rumi seperti puncak piramida. 40 itu di puncaknya. 40 itu di puncaknya, di fase kemasannya kita, Pak. Di fase lagi gagah-gagahnya. Fase 40 di fase kita lagi genit-genitnya. Tuh, Pak. Makanya ada yang usia 40, Pak, makin genit. Fase puncaknya. Tapi kalau nanti sudah tambahkan 41, maka dia makin turun ke bawah. Ujungnya kuburan buat kita. Paling cuma Usep yang masih di bawah 40 nih. Masih di bawah 40. Kita sudah, Pak. Sebentar lagi sudah akan nikahin anak. Udah berasa akan gendong cucu. Berasa. Kita sudah sampai di bawah puncak piramida, Pak. Udah mulai turun ke bawah puncak piramida. Makanya wajarlah kalau Jalaluddin Rumi sampai akhirnya ngomong, yajidul umru latiful layyazid. Jangan sampai nanti umurmu bertambah, sholatmu tidak makin rajin, ibadahmu makin tidak rajin, baca Qur'anmu tidak makin rajin, zikirmu tidak makin rajin. Jatuhlah kita di bawah puncak piramida. Makanya, Pak, orang yang paling baik di hadapan Rasulullah ngomongnya begini. Kata Rasulullah menyebutnya dengan kalimat begini. Khairun nas, orang terbaik di antara kita semua, mantala umuruha. Orang yang umurnya panjang, Pak, orang yang paling baik di antara kita. Khairun nas, mantala umuraha, yang umurnya panjang tapi wahasana amaluhu, tapi amalannya baik. Itu yang paling baik, Pak. Umurnya panjang, amalannya bagus. Kebanyakan orang umurnya panjang, amalannya jelek. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Yang demikian qalilan, sedikit sekali di antara kita. Makanya jangan heran, Pak, kalau hari ini banyak orang yang umurnya panjang, ternyata amalannya tidak bertambah baik. Karena orang yang amalannya bertambah baik di atas usia Rasulullah SAW 63 Rasulullah itu hitungan hijriyah ya, Pak. Hitungan hijriyah, bukan hitungan kalender Masehi. Perbedaan dengan kalender Masehi itu hitungannya 1 tahun lebih. Jadi Rasulullah kalau dikonversi ke kalender Masehi, umurnya itu 61 tahun meninggalnya. Jadi Bapak bisa hitung, kalau hari ini yang kemudian 43, tinggal dikurang saja. Karena hitungan kalender Hijriah 354 hari. Jadi mana kita jadi lebih banyak, Pak. Rasulullah 63 itu kalender Hijriah. Jadi kalau di kalenderin Masehi 61. Berarti kalau saya misalnya 43, kalau kalender Hijriah justru sudah lebih banyak, Pak. Hitungannya bertambah 1 tahun. Jadi kalau 44.
44 bisa 45. Karena perbedaannya 1 tahun. 354 dikurang 365 dikurang 354. 11 hari. Jadi kita perbedaannya 11 hari. Tinggal dihitung berapa tahun. Jadi Pak, jadi hari ini kalau yang usianya 60, kalau dikonversi Hijriah berarti sudah 62 dan 63. Sudah dekat. Sudah semakin dekat kita. Dan hitungan Rasulullah SAW. Qalilan, sedikit sekali. Maka jangan heran orang yang bertambah umurnya, sedikit di antara mereka yang bertambah kebaikannya. Makanya wajarlah kalau kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz sampai berkata, kalau ada orang yang umurnya 40 tahun, makin gak kelihatan ke masjid. Udah 40 tahun, makin tidak rajin baca Quran. Sudah 40 tahun tapi tidak rajin datang ke majelis ilmu. Sesungguhnya dia telah sedang mempersiapkan kematian yang buruk dalam hidupnya. Dan kematian yang buruk. Maka Pak, hari ini kita yang sudah 40 ya makin dekat Pak, dipaksaan. Dan itu tidak mungkin terjadi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kalau seandainya tidak ada dua dalam diri kita. Apa yang pertama, saat muda kita adalah termasuk orang yang rajin ibadah. Sehingga ketika tua kita sudah terbiasa untuk beribadah. Yang kedua, Allah kemudian datangkan hidayah kepada kita semua. Sehingga ketika kita di bawah 40 kita bukan termasuk orang yang beribadah. Tapi setelah di atas 40 ternyata Allah datangkan hidayah. Kita menjadi orang yang ahli ibadah. Hidayah itu datang dari mana? Salah satunya ma'al jama'atu shalih. Adanya orang-orang baik di sekitar kita yang mengajak kita untuk beribadah. Makanya penting Pak punya lingkungan dan tetangga yang baik. Yang ngingetin kita. Karena takutnya di usia 40 Allah kemudian belum datangkan hidayah kepada kita untuk lebih dekat sama Allah. Dan hidayah itu salah satu datangnya dari orang-orang baik di antara kita semua. Maka kalau sudah 40 udah Pak, nggak usah masuk grup reunian. Grup reunian SD, ya Allah Pak, kejauhan. Kenapa? Karena Pak nanti pada saat usia 40, menara kita seperti piramida turun ke bawah, daya ingat kita juga semakin turun ke bawah. Yang kita ingat apa Pak? SD, SMP, SMA, maka kita daya ingatnya seperti anak-anak kembali. Maka grup kita nih langsung Majelis Taklim Ar-Rayyan. Enak. Saya dimasukin grup reuni Pak. Isinya itu ya Allah udah macem-macem tuh. Maka saya izin untuk keluar. Bukan memutuskan tali silaturahim. Tapi kalau tidak ada aturan di dalam grup tersebut. Yang setiap orang kemudian bisa masukkan sesuatu yang tidak mengingatkan di jalan Allah. Habis kita Pak. Maka grup reuni itu Pak, harusnya dimasukkan kemudian aturan grup ini untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah tua. Bukan kemudian mengingat mantan, nih mantan elu ya Allah, ya Rabbi. Di reuni. Beratnya. Makanya buat ngingatin Pak. Pilihan jalannya cuma dua. Makanya itu sebabnya Pak, ada sebuah hadis yang hari ini saya ingin ingatkan kepada kita semua Pak. Hadisnya riwayat Muslim. Nanti min asrati sa'ah. Nanti Pak, pada saat nanti di hari kiamat, pada saat nanti kemudian hari berbangkit, ada 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilirik. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mengajak bicaranya, Allah tidak akan menyucikannya. Ini sedih banget Pak. Nanti di saat diberbangkitkan, Allah nggak mau ngomong, nggak mau ngelihat dia Pak. Sedih banget. Allah nggak mau ngelihatnya. Allah nggak mau ngajak bicaranya. Padahal dia Muslim. Padahal dia Islam. Padahal dia bersahadat. Tapi Allah nggak mau ngajak bicaranya. Wa yuzakihim. Dan Allah nggak akan menyucikannya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan hancur tubuhnya, maka dia bangkit dalam keadaan tubuh yang penuh lumuran darah. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan putus kakinya, maka dia bangkit dalam keadaan putus kakinya. Allah nggak akan sucikan. Maka Pak, orang-orang beriman Pak di antara kita semua Pak, orang yang sujud kepada Allah selama tidak melakukan dosa-dosa yang besar, pada saat bangkit nanti kita disucikan Pak.
kita akan disucikan. Meninggal dunia dalam keadaan tabrakan penuh lumuran darah, dibersihkan itu darahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas di padang mahsyar kita sudah tidak ada darahnya. Bangkit dalam keadaan bersih. Tapi tidak dengan 3 kelompok ini. Tidak dengan 3 kelompok ini. Siapa yang kelompok yang nanti tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diajak bicara? Yang pertama, sayuhazinnah. Orang-orang tua yang dalam keadaan sudah sepuh, sudah di atas 40, 50, 60 tapi masih sibuk untuk berbuat maksiat. Nih renungan buat kita, Pak. Makanya kalau udah 40 udah, Pak, jauhin yang macam-macam. Jauhin. Deketinnya kita, Pak. Saya punya seorang jamaah di Duta Bintaro, pendidikannya S3. Sekarang umurnya 64 tahun, Pak. Itu dia Masya Allah. Itu kalau lagi pengajian majlis begini, Pak, dia adalah yang ngelayanin semua jamaah, Pak. Dia yang ngelayanin, dia yang nyiapin makanan, dia yang ngituin semuanya. Dia yang nyiapin semuanya. Dia yang nyiapin semuanya. Cerita dari ketua DKM, dia ngomongnya begini. Saya dulu adalah orang yang angkuh, Ustaz. Saya dulu adalah orang yang sombong, Ustaz. Saya menganggap orang lain itu rendah. Karena saya pendidikannya tinggi. Saya seorang doktor. Pendidikan saya sudah S3. Saya anggap semua orang rendah. Maka hari ini saat di penghujung usia saya ingin menebus diri saya. Saya ingin menebus diri saya dengan melayani semua orang. Yang bisa jadi dulu salah satu di antara mereka telah saya rendahkan. Dan dia ngelayanin tuh, Pak. Nyiapin makanan dan lain sebagainya. Hati-hati. Jangan-jangan nanti kita termasuk orang yang tua, bukan orang yang kemudian memperbaiki dirinya, tapi menjadi orang yang berzina. Maka sampai ada sebuah pertanyaan, Ustaz, ada orang alim di antara kita semua, ada orang yang berilmu di antara kita semua, alim, berilmu, tapi lantas ketika di usia tuanya, dia terlibat dalam kemaksiatan, mencintai dunia terlalu berlebihan, mencintai kekuasaan terlalu berlebihan, mencintai jabatan terlalu berlebihan. Bagaimana itu, Ustaz? Dalam Islam ada yang namanya istidraj. Dan istidraj pada orang-orang alim di antara kita semua berbeda, Pak. Ada orang alim mencintai kekuasaan, mencintai dunia, lantas ngomongnya terpleset lidah terus, Pak. Baru-baru kemarin kita kemudian ada orang alim di antara kita semua, lantas menyamakan antara manusia dengan Nabi Musa alaihissalam. Manusia disamakan dengan Nabi Musa alaihissalam, Pak. Orang ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Terpleset lidahnya. Ada lagi yang sudah usia lantas terpleset lidahnya. Agama Islam itu bukan agama yang sempurna. Ada? Sudah dengar? Terpleset lidahnya. Terpleset lidahnya dia dengan berkata, jangan takut untuk murtad. Lihat terpleset lidahnya, Pak. Orang alim di antara kita semua. Beberapa tahun yang lalu kita kemudian terpleset lidahnya orang alim dengan berkata Rasulullah SAW ingusan. Terpleset lidahnya. Atau orang alim yang lainnya, Pak, dengan dia berkata menyamakan seseorang dengan Umar bin Khattab. Terpleset lidahnya. Kenapa sampai demikian? Pak, jawabannya luar biasa. Dalam kaidah ulama ada yang namanya istidraj. Orang-orang alim itu, Pak, kalau seandainya dia melakukan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung dihukum. Diemin sama Allah. Buat apa? Dihabisin semua kebaikan-kebaikannya di masa lalu saat dia menjadi orang alim yang hanif, yang lurus, yang lempeng sampai semua amalan kebaikannya habis. Dan nanti kalau seandainya sudah habis, saat itulah wa'ara, Allah kemudian datangkan ke azab kepada dirinya, kehinaan pada dirinya, sehingga kemudian tidak ada lagi yang tersisa. La yuzad hayran, tidak ada lagi yang tersisa dari semua kebaikan-kebaikannya. Serem, Pak, ya. Dan kita sudah tampak
Makanya itulah yang disebut dengan yurfahu fiha ilmu wa yangzilu fiha zahlu. Dimatiinnya ulama-ulama yang benar agar tidak tersesat. Maka yang tersisa hari ini adalah kemudian kelompok orang-orang alim di antara kita semua yang menyesatkan di tengah kita. Kita ini paham melihat fenomena orang yang beruban, lantas berubah, sekarang sudah luar biasa, Pak. Maka penting bagi kita hari ini menjadi renungan buat kita. Maka Pak, kalau yang hari ini kemudian udah usia di atas 40, masih kemudian datangnya ke tempat-tempat maksiat, hati-hati. Kita boleh menghibur diri Pak di atas usia 40, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kemudian di dalamnya ada kemaksiatan. Kita boleh Pak kemana, wisata kemana gak ada masalah. Dalam usia 40 wajar kalau kita menikmati atas apa yang kemudian kita sudah dapatkan. Silahkan, tapi jangan sampai kemudian kita menikmatinya dengan kemaksiatan. Saya hazin orang-orang kemudian yang sudah tua, lantas dia menghabiskan waktunya untuk kemudian kemaksiatan. Maka wajar Pak kalau Rasulullah SAW ngomong begini, ba'da al-mautillahu, sesungguhnya orang nanti mati dengan kebiasaan yang telah akan dibawanya. Jadi kalau kebiasaannya jelek Pak, maka dia mati dalam keadaan yang jelek penghujungnya. Itu yang pertama. Kelompok pertama yang nanti tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini jadi renungan buat kita semua, Pak. Karena kita nanti dan hari ini kita sudah mulai beruban dan sudah mulai kemudian berubah. Mudah-mudahan kita berubahnya menjadi lebih baik, Pak. Subuh sekarang jam 4, kalau hitungan depak jam 4:03. Berat itu, Pak. Orang yang sudah usia berat itu, Pak, bangunnya, Pak. Berat, ya Allah, berat. Giliran kemudian bisa bangun, bawaannya masih ngantuk, lemes. Makanya wajar Pak kalau Rasulullah SAW nyuruh kita mandi sebelum subuh untuk menjaga otot dan tulang kita. Mandi sebelum subuh. Kalau kita bangun jam 3 mandi Pak. Karena itu akan menjaga otot dan tulang kita. Jadi mandinya bukan pagi jam 6, jam 7, tidak. Kita mandinya sebelum subuh. Kebanyakan kita olahraga dulu Ustadz baru mandi. Tapi Rasulullah nyuruhnya mandilah sebelum subuh untuk menjaga otot dan tulangmu. Maka niscaya Allah akan senantiasa berikan kekuatan pada dirimu. Makanya ada tadi ngobrol sama Ausep, ada jamaah di Al-Barakah yang usianya sudah 90 tahun tapi masih huruf. Masih huruf jamaah tablik keliling daerah-daerah, Pak. Kemarin saya baru ngurusin orang meninggal dunia usianya 99 tahun, Pak. 99 tahun. Dan itu masih seger badannya. Itu istrinya, Pak. Istrinya. Saya ngajarin saudaranya untuk mandiin dia. Saat saya belum bisa mandiin, saya ajarin. Nah, mandiin. Suaminya 104 tahun. Lebih dari 100 ya. Maka kalau seandainya dia termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah, Pak, man tala umuraha wa hasanal amaluhu, di umurnya panjang, amalannya baik, cakep banget itu, Pak. Tapi yang repot kalau umurnya panjang, udah kemudian dia kena sakit, ngomel mulu di rumah, ngamuk mulu di rumah, amalannya kurang, wah, cakep itu, Pak. Luar biasa merawatnya. Maka penting bagi kita hari ini menjaga kemudian kesehatan kita, kemudian menjaga umur kita dengan amalan-amalan. Itu yang pertama. Siapa orang kedua yang kemudian nanti gak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kelompok kedua al-malikul kazzab. Para pejabat, para penguasa yang pendusta. Hati-hati. Para pejabat dan para penguasa yang pendusta, Allah nggak akan lirik nanti di padang mahsyar. Para pejabat dan para penguasa yang kalau dia nanti meninggal dunia dalam kezolimannya, Allah nggak akan pernah menyucikan dirinya. Nggak akan pernah. Maka ini jadi renungan. Maka hari ini luar biasa, Pak. Umat Islam lagi diujinya luar biasa, Pak. Luar biasa umat Islam. Makanya yang benar apa yang dikatakan Rasulullah. Zaman itu akan melewati 5 zamannya. Zaman tidak mungkin berakhir sebelum melewati 5 zamannya. Dan kita hari ini telah memasuki fase zaman yang keempat. Yang pertama alifatun nubuwah, sudah habis.
Yang kedua, Khalifatul Ard. Zamannya para khalifah, udah habis. Yang berikutnya zaman Alifatul Zul, zaman dimana kemudian Islam dari kemasan lantas langsung jatuh pada fase kehinaan. Sangat hina. Ditandai dengan runtuhnya Turki Utsmaniyah, khalifah terakhir. Dengan kemudian dihancurkannya kota Baghdad sebagai perpustakaan terbesar di dunia oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol, Pak. Wah, Masya Allah, tingginya, Pak. Wah, udah hampir seatap inilah, Pak. Jadi umat Islam dulu berhadapan dan sampai sekarang keturunannya masih ada, Pak. Cuma bedanya bangsa Mongol yang dulu itu menyerang peradaban Islam, kalau sekarang mereka sangat mencintai Islam dan menjadi pejuang-pejuang Islam. Udah gede banget, Pak. Ya sekusen ini lah, Pak. Tinggian lagi. Udah badannya gede. Ya Allah, itu kesaksian dari kawan-kawan tuh, Pak. Besar banget. Kalau ngebayangin kita gimana ngelawannya, kayak Daud PS Goliat, Pak. Besar dia. Tapi sekarang jadi mujahid dan pemuda Islam. Maka di Mongol itu, Pak, itu sekarang rata-rata Islam itu hampir 70-80%. Emang nggak akan bisa terbendung. Hari ini meskipun umat Islam coba dibendung, tapi kemudian ternyata penyebarannya tetap tidak akan terbendung. Karena kebenaran itu tetap akan terbuka dan terlihat meskipun ditutup-tutupi. Dan mereka berusaha tutup-tutupi. Dan fase yang keempat hari ini kita, Pak, mulkan jabarian. Fase di mana kemudian umat Islam akan begitu banyak mendapatkan ujian-ujian dan lain sebagainya. Yurfahu fiha ilmu wa yangzilu fiha zahlu. Ulama-ulama sudah mulai dimatikan, sisanya ulama-ulama yang menyesatkan. Ulama-ulamanya jika tidak dimatikan, maka ulama-ulamanya akan ditangkap dan lain sebagainya. Jadi, Pak, sampai dari mulai Saudi, mulkan jabarian akan ditandai dengan kehancuran kemudian Saudi di dalamnya, dengan kerusakan di dalamnya. Maka nanti yang pertama kali nanti kemudian kehancuran terjadi itu bukan di Indonesia, yang terjadi itu bukan di Turki, bukan, Pak. Yang pertama kali itu kehancuran, kerusakan itu justru terjadinya di Saudi. Cuma Mekah dan Madinah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, hari ini para ulama menggadang-gadang yang namanya MBH, Pak, itu akan menjadi Atatürk yang kedua. Ya, Muhammad bin Salman. Dengan dia mengadakan pembukaan tempat maksiat selebar-lebarnya. Dengan dia kemudian mengadakan pesta, acara-acara kemudian kemaksiatan itu sampai 6 bulan lamanya. Yang sampai dia kemudian sampai berkata dan berani berkata bahwa semua hadis tidak diakui kecuali hadis-hadis yang mutawatir. Kalau dia kemudian tidak mengakui hadis-hadis yang lainnya, Pak, cuma mengakui hadis mutawatir, Pak, berarti dari ratusan ribu hadis, itu paling cuma belasan ribu yang dia akan terima. Berapa kan, Pak? Maka dia akan menghukumi seseorang berdasarkan pemahamannya, bukan berdasarkan kemudian kaidah syariat yang telah diyakini oleh para ulama dan diajarkan oleh para ulama. Maka MBH, makanya tapi nggak ada yang berani ngomong, Pak, ulama di sana. Kalau ngomong, ciduk, habis di penjara. Maka mereka kemudian berkatalah para ulama-ulama, Saitanu ahros. Maka para ulama di sana kemudian seperti setan-setan bisu yang dia tidak mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia amar ma'ruf mampu, tapi nahi mungkar tidak. Tumulkan jabarian, Pak. Dan hari ini kita melewati ujian-ujian. Makanya Al-Fakir wajarlah kalau hari ini ngingetin, Pak. Kita ngikutin kemudian, jangan sampai kita ngikutin yang hari ini, tagar yang hari ini lagi beredar. Bubarkan MUI. Jadi yang hari ini punya media sosial, Pak, save MUI, dukung MUI. Karena menghancurkan MUI, maka akan menghancurkan kemudian ranah-ranah yang lain. MUI itu bukan cuma sekedar lembaga dan organisasi. Dia sengaja dibentuk di zaman Pak Harto yang pertama untuk riayah wa khadimul ummah. Karena dia sebagai pelayan dan pembimbing umat terhadap hukum-hukum Islam yang hari ini belum dijelaskan dan belum dipahami oleh umat. Kita butuh mereka. Semua hukum-hukum diterangkan kemudian dikeluarkan fatwanya. Itu ada mufti. Yang kedua,
Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para tugas nabi. Maka nggak boleh itu kemudian dibubarkan. Kalau itu dibubarkan, Pak, Masya Allah. Itulah tempat untuk menyatukan semua, Pak, pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam persoalan furu'iyah dan hilafiyah. Jadi satu, di dalamnya ada Ormas, kemudian NU, Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah. Semuanya ngumpul di situ. Kawan-kawan jamaah tabligh, kawan-kawan dari kemudian Salafi, semuanya ngumpul di situ, Pak. Masumi ngumpul di situ semuanya. Dijadikan satu, dan itu MUI. Maka membubarkannya mencederai dan melukai hati umat Islam. Hari ini, Pak, para ustadz hari ini menggaungkan jangan sampai kemudian terjadi pembubaran terhadap MUI. Karena kalau nanti terjadi pembubaran pada MUI, maka ranah berikutnya semua kegiatan organisasi dakwah akan begitu mudah dibubarkan. Jadi kita nih sekarang lagi fase ini, Pak. Fase ini. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala sampai marah, Pak. Para pejabat, para pemimpin yang zalim, yang kemudian dia ternyata menyalahgunakan kekuasaannya, hukumannya pertama Allah nggak akan melihat dan menyucikannya. Yang kedua, nanti Rasulullah SAW akan mengusirnya dari telaga Al-Kautsar. Diusir. Anta lasta ummati, kamu bukan umatku, izhab, pergi. Itu nanti akan diusir. Maka, Pak, hati-hati. Pemimpin dalam tingkat rumah tangga, RW, RT, maka yang hari ini ada RT di sini, Pak RT. Hati-hati. Hati-hati Pak RT. Pokoknya yang para pemimpin hati-hati, Pak. Hati-hati dari tingkat yang paling kecil. Meskipun bisa jadi iadatnya, pertanggungjawabannya lebih kecil di hadapan Allah. Tapi makin besar, semakin besar. Semakin besar. Kalau yang makin kecil ya timbangan-timbangan yang kecil, tapi nanti semakin besar semakin besar. Makanya, Pak, kalau ada pemimpin sebaik-baiknya memang kita nggak berebut tuh, lu aja, lu lebih tua, ubahnya lebih banyak, begitu, Pak. Kamu aja, kamu. Tapi sekarang, Pak, Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Makanya para alim ulama wajarlah kalau Buya Hamka sudah sampai ngomong, Pak. Buya Hamka. Kemarin kita ngumpul taskib para dai dan para ustadz. Taskib itu halaqah akbar, kumpul ngaji akbar para ustadz. Lantas kemudian distelin video kematiannya Buya Hamka. Masya Allah, nangis kita semua, Pak. Nangis, kematiannya luar biasa, senyum, gampang, zikirnya diceritakan tuh, Pak. Masya Allah, orang saleh, Pak. Luar biasa. Orang saleh. Sampai kemudian ustadznya sampai ngomong, kita belum tentu seperti ini. Kita belum tentu seperti ini. Kita belum tentu seperti Buya Hamka yang lantas kemudian difitnah, dimasukkan penjara, tapi masih bisa memaafkan. Keren ya. Kita belum tentu dimasukin kemudian misalnya ditangkap, lantas kemudian belum tentu bisa memaafkan. Tapi Buya Hamka tetap masih bisa memaafkan. Sudah memaafkan, memimpin sholat, memandikannya orang-orang yang menzalimi dirinya. Susah tuh, Pak. Itu ulama. Makanya ketika kemudian cerita kematiannya, Masya Allah. Orang yang dimuliakan. Berubah dan berubah menjadi yang lebih baik. Pak, itu kelompok kedua. Siapa kelompok ketiga? Kelompok ketiga yang nanti tidak akan Allah sucikan, kelompok ketiga yang tidak akan Allah kemudian lihat adalah al-fakiru mutakabbirun. Orang-orang miskin, orang-orang susah di tengah kita, tapi sombong banget. Ini renungan buat kita, Pak. Karena banyak orang-orang miskin, orang susah tapi sombong. Apa yang dimaksudnya sombong, Ustadz? Yang dimaksudnya sombong, dia kemudian sombong itu nanti ada tiga. Yang pertama menolak kebenaran. Yang dimaksud menolak kebenaran, orang-orang miskin di antara kita semua sudah tahu dia kemudian susah, tapi dia tidak ikhtiar. Tetapi kemudian menengadahkan tangan hanya sekedar untuk meminta-minta. Itu tidak boleh. Makanya, Pak, saya ada tugas di sebuah pulau daerah Rajak Mauk sana, Pak. Di daerah pulau tersebut ada sebuah makam yang biasa untuk kemudian dijadikan tempat orang berkumpul ziarah. Kami dari kawan-kawan datang ke sana
itu untuk ngajarin Pak mereka agar mereka tidak mengadakan tangan. Tapi mereka buat tasbih, buat parfum, tapi bukan parfum misik, parfum jimat, bukan, tapi parfum pewangi badan. Mereka buat. Jadi kita ajarin mereka untuk membuat hal tersebut agar mereka tidak mengadakan tangan. Karena kalau mereka mengadakan tangan lantas kemudian kita nasihatin bahwa itu tidak baik. Orang yang kemudian mengadakan tangan sementara dia tidak ada rukhsah di dalamnya. Apa rukhsah di dalamnya? Fisiknya lemah, fisiknya cacat, tidak ada pekerjaan lain. Maka sesungguhnya dia boleh mengadakan tangan begini Pak. Dan Baitul Mal itu wajib memberinya. Dia cacat, betul-betul cacat, bukan disembunyikan. Sekarang kan banyak yang disembunyikan Pak. Banyak yang disembunyikan, giliran pas mau ketabrak, giliran ada Satpol PP bisa lari kenceng Pak. Di Poris tuh banyak tuh Pak. Daerah Poris, giliran ada Satpol PP dia larinya kenceng Pak. Wah, orang pada bengong. Hah? Lari itu orang. Lari. Banyak yang menyembunyikan. Dan itu Pak termasuk orang-orang fakir yang sombong. Jadi maka nggak boleh menekan tangan Pak. Sebisa mungkin kita tidak menekan tangan. Maka itu sebabnya kita nggak boleh minta-minta Pak. Kita tidak boleh minta. Kadang-kadang orang ibu-ibu kadang-kadang suka ada yang iseng, ada yang lagi ngumpul, lu ada bawang nggak di rumah? Gue minta dong bawang. Itu sebenarnya nggak boleh Pak. Kalaupun dia kemudian minta, lu ada bawang nggak? Bawang ada, ya udah, ntar gue ganti ya kalau gue udah beli bawang, begitu Pak. Kita kadang-kadang orang di kampung kan begitu. Lu ada cabai nggak? Itu mintanya tiap hari Pak. Lu ada cabai, lu ada bawang nggak Pak? Numpuk gitu Pak. Itu nggak boleh. Nggak boleh meminta-minta begitu. Kita tidak boleh meminta karena Islam melarang hal tersebut, meminta sesuatu. Termasuk Pak kebiasaan kita kadang-kadang, lu yang traktir ya, nggak boleh Pak. Kita kadang-kadang gitu, lu yang traktir ya. Yang benar Pak, dalam Islam kita yang mentraktir. Imam Syafi'i nggak pernah mau ditraktir Pak. Makanya Imam Syafi'i nggak pernah mau makan kecuali makan bersama ada orang yang ditraktir oleh dirinya. Itu Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i dalam catatan sejarahnya Pak, itu pernah berjalan sampai 33 kilo hanya sekedar untuk mencari orang yang mau ditraktir oleh dirinya. Karena setiap kali orang ketemu sama dirinya selalu, saya yang traktir, masa murid nraktir guru? Masa guru neraktir murid gitu Pak? Masa guru neraktir murid? Yang betul murid neraktir guru. Kata Imam Syafi'i, enggak, saya yang traktir. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya nggak mau berantem tuh Pak murid sama guru cuma persoalan traktir. Kita makan sekarang, lu yang bayar ya, Masya Allah. Ini yang bayar. Itu keren tuh Pak. Sampai ada sebuah gerakan hijrah Pak. Mereka kumpul pas makan bareng itu berebut Pak. Berebut siapa yang mau bayar. Lu yang bayar Pak. Saking ribetnya Pak. Akhirnya pakai pulpen diputer. Dia berdiri. Nih nunjuk siapa. Lu yang bayar. Diputer. Karena mereka saking berebutnya. Pengen kemudian bayar sendiri-sendiri aja. Enggak. Kami ingin berbuat kebaikan kepada saudara kami. Itu Pak yang luar biasa. Karena nanti setiap kali dia makan makanan itu Pak, lantas menguatkan tubuhnya, lantas dia kemudian bisa sholat dengan makanan yang dikonsumsi, maka sesungguhnya pahala sholatnya mengalirlah kepada orang yang kemudian telah mentraktirnya. Jadi jangan remehkan orang yang cuma memberi makan begitu doang Pak. Maka orang yang memberi makan pada fakir miskin dan anak yatim bukan cuma sedekah ke yatimnya saja, tapi kalau yatim setelah itu dia kemudian sedekah yatim lantas dia kuat fisiknya, bisa sholat, bisa baca Quran, maka pahalanya ngalirlah kepada orang yang memberi makan kepadanya. Jadi bukan cuma sekedar makanan. Makanya dalam Islam itu yang pertama Pak, itu yang kesombongan. Siapa orang miskin yang kedua yang dianggap sombong Pak? Ada orang-orang miskin yang selalu berkata ketika kemudian dikasih, ketika dia datang dia selalu berkata, saya mah sebenarnya banyak uang. Dia berbohong Pak. Saya bisa beli ini semuanya, dia berbohong. Tidak. Banyak orang yang miskin begitu. Ketika saya ingin pinjam uang, sebenarnya uang saya di dia ratusan juta tuh. Masya Allah Pak. Kesombongan. Yang dilakukan oleh orang miskin itu kata Rasulullah 3 Pak. Yang dilakukan orang miskin itu sebaiknya 3. Pertama, menyembunyikan kelaparannya. Itu Pak, orang miskin. Makanya Rasulullah kalau pagi selalu bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, hari ini ada makanan apa?
Ya Rasulullah, hari ini nggak ada kurma, nggak ada susu. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya puasa hari ini. Kita begitu, Pak. Makanya kalau pagi kita nanya, Mi, hari ini ada kopi nggak? Gulanya habis. Beli dong. Jangan, Pak. Kita sering kali begitu, cukup ngomong. Gulanya ada? Habis, Bi. Ya sudah, nggak apa-apa, hari ini saya puasa dari kopi. Teh ada? Kan gulanya habis. Oh iya, lupa, Pak. Gitu. Jadi kita nggak usah. Hari ini ada makanan apa? Nggak ada, Abi, habis. Udah, puasa, Pak. Itu orang miskin, menyembunyikan rasa laparnya. Yang kedua, menyembunyikan kesedihannya, Pak. Kadang-kadang dalam kemiskinan tiba-tiba kita keluar kesedihan. Sembunyiin kesedihannya, Pak. Sembunyiin, ya Allah, anak hamba lapar. Istri hamba belum makan. Hamba cuma baru bisa menikmati 1 butir kurma, 3 butir kurma. Makanya para sahabat ketika peristiwa hijrah, Pak, itu tiap hari cuma makan kurma. Bahkan diceritakan para sahabat nggak mau dikasih. Saya nggak mau ngasih, saya nggak mau nerima pemberian. Saya mau kerja kalau nanti itu bayar upahnya. Maka mereka rata-rata kerja, Pak, dan itu dikasih kurma, hadiahnya kurma, Pak. Itu kurmanya itu cuma 2 mut. 2 mut itu 2 genggam. Ini mereka makan kurma dan mereka sampai berderai air mata Pak, makan kurma berhari-hari. Kenapa? Karena perutnya sampai panas karena cuma dia isi kurma. Itu para sahabat. Dan mereka sembunyikan kesedihan mereka. Menyembunyikan rasa lapar, menyembunyikan kesedihan. Yang ketiga, Pak, yang dilakukan oleh orang miskin apa kata Rasulullah? Tetap tersenyum. Bahagia sebagai ungkapan rasa syukurnya dan rasa sabarnya. Maka ajaib, Pak, orang-orang beriman di antara kita semua yang kalau ditimpa kesulitan, ditimpa ujian-ujian penderitaan pada dirinya, dia tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedua, orang-orang miskin yang kesombong. Yang ketiga, orang-orang miskin yang sombong di antara kita semua adalah dia punya barang padahal dia boleh hutang tapi dia bangga. Itu orang miskin yang sombong, Pak. Jadi hati-hati kalau hari ini kita punya barang dan kemudian, Pak, itu hasilnya kemudian boleh berhutang dan hutangnya kita belum lunas, nggak perlu kemudian menunjukkan semua kesombongan. Hati-hati. Karena, Pak, akhirnya, Pak, yang disebut orang kaya itu, Imam Syafi'i menyebut, yang disebut orang kaya itu adalah orang yang kemudian dalam hidupnya tidak sedikit pun memiliki tanggungan beban hutang. Itulah orang kaya. Kita punya banyak hutang, Pak. Kayaknya banyak nih, Pak. Cicilan belum selesai, ini belum selesai. Berarti kita orang miskin. Pak. Jadi nggak ada kebanggaan apapun dari apa yang kita miliki kalau kita masih punya hutang. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang paling kaya di antara kamu semua adalah orang yang tidak punya hutang. Karena orang yang punya hutang habis, Pak, kalau seandainya dia meninggal dunia dan masih membawa hutang. Laisa dinar wala dirham. Karena hutang nanti di akhirat nggak bisa lagi dibayar dengan uang, tapi dia harus membayar dengan semua kebaikan yang dia punya. Hutangnya 1 juta harus dibayar dengan 1 juta kebaikan. La yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk surga hatta yatima tasdidu al-din, sampai nanti dia membayar semua hutang-hutangnya. Maka, Pak, orang yang paling kaya di antara kita semua, jadi ada orang, Pak, yang rumahnya ngontrak, nggak punya apa-apa, nggak punya motor, nggak punya mobil, udah nggak ada apa-apa, Pak, tapi dia nggak punya hutang. Itulah yang dicatat sebagai orang yang paling kaya. Karena orang nanti, Pak, orang miskin dan kaya itu ditentukan dari proses hisabnya. Kalau nanti dia tidak punya hutang dan tanggungan, maka dia adalah orang yang paling kaya nanti di saat yaumul hisab. Hati-hati. Jadi berusaha, Pak, nggak punya hutang nih. Jadi kalau misal itu nggak usah maksa untuk sesuatu. Karena nanti berat banget, Pak. Jadi selama kita masih punya hutang, gak usah perlu sombong, karena kita sebenarnya adalah orang yang paling miskin di antara kita semua. Saya yakin kita punya hutang, Pak, semuanya. Ya saya termasuk salah satunya, Pak. Walaupun sekarang sudah enggak, kemarin-kemarin ngambil rumah juga di Bogor, itu ya rumah perumahan syariah. Saya maksa untuk ngambil perumahannya syariah agar tidak terbebani hukum-hukum yang lainnya. Maksa, tapi memang terasa, Pak, punya sesuatu tanggungan itu rasanya, Pak,
Aduh, nggak boleh mati dulu gua nih, nggak boleh mati dulu nih, gua nggak boleh mati dulu nih, cicilannya masih numpuk nih. Ya nggak bisa, karena memang hutang itu mau beban. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti dimudahkan dan mampu melunasi semua kemudian tanggungan-tanggungan kita di dunia, sehingga pada saat nanti di akhirat kita termasuk orang yang nanti mendapatkan keamanan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk proses hisab dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu buat ingatan kita semua, Pak, bahwa kita hari ini telah beruban dan kelak kita akan menuju kematian, maka berubahlah dengan sebaik-baiknya. Penuhi rumah-rumah Allah dan tetaplah bersama dengan orang-orang soleh di antara kita semua, Pak. Karena orang-orang soleh itulah yang mengantarkan hidayah. Karena bisa jadi waktu muda kita bukan orang yang rajin, Pak. Ngaji kadang-kadang males, pemuda. Kadang-kadang kita masih nongkrong, apalagi zaman kita layar tancep, Pak. Zaman saya layar tancep, Pak Haji dapat layar tancep zamannya. Nontonnya kita Roma Irama terus sama Berry Prima gitu, Pak. Oh, saya ngerasain, Pak, masih mudanya juga begitu. Di pondok pesantren, bukannya dipondokin, kalau tiap malam nontonnya layar tancep mulu. Lompatin pagar, mentang-mentang pagarnya bambu. Namanya pagar bambu kan gampang, Pak. Tinggal klek gini doang. Klek. Oh, mau udah nonton terus. Ya, ngerasain, Pak. Kalau bukan karena orang-orang soleh di antara kita semua, kita nggak mungkin berada di tempat seperti ini. Makanya enak, Pak, kalau kita punya lingkungan orang-orang baik. Orang-orang baik, Pak. Nah, orang-orang baik, kita saling berlomba untuk kemudian mengantarkan saudara kita dan berlomba saling menyelamati saudara kita agar nanti pada saat kita beruban, kita termasuk orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Bukan yang ketika beruban justru malah kemaksiatan, kejahatan kita, keburukan kita malah makin banyak. Karena di tengah kita hari ini kita sudah melihat fenomena itu. Makin tua, makin jadi penjilat. Makin tua, makin menghina agamanya. Makin tua, makin menyesatkan umat. Makin tua, makin melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di tengah kita semua. Dan insya Allah kita termasuk orang yang berubah dan berubah menjadi lebih baik. Barangkali itu, selanjutnya kita bisa hiwar dan dialog sama-sama. Jika Anda ditanyakan, disilakan. Ya, buat ingatan kita ya. Kalau itu hutang orang tua kita, Pak, kita sebagai anak tanggung semua. Tapi kalau kita nggak tahu utangnya itu dengan siapa, maka kita cukup bayar ke Baitul Mal. Kita cukup bayar. Baitul Mal itu tetap ada yang namanya pos gorimin kalau Baitul Mal ada. Tapi sekarang Baitul Mal itu susah. Kita bayar ke Baitul Mal, lantas kita sebutkan akadnya. Saya bayar hutang atas nama orang tua saya senilai segini. Jadi kalau nanti di akhirat orang tua kita punya hutang, lakukan pemeriksaan, ternyata anaknya telah membayar. Taruh saja, Pak, investasi. Dan saya pernah menaruh investasi ke Baitul Mal sebesar 5 juta hanya sekedar untuk membayar hutang orang tua saya yang tidak saya ketahui. Karena saya tanya kepada orang tua, Pak, punya utang nggak sama orang? Nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu saya bayar ke Baitul Mal, saya taruh akadnya 5 juta rupiah. Hutang untuk membayar hutang orang tua saya di masa lalu yang tidak diketahui. Kalau nanti suatu saat ada orang yang datang nemuin orang tua saya bahwa ayah saya punya utang, lantas dia mampu menunjukkan bukti-buktinya, lantas mampu menunjukkan saksinya, paling tidak kalau tidak ada bukti dia ada saksi, maka kita bayar lagi kepada dia. Maka uang yang di Baitul Mal secara otomatis menjadi sedekah buat orang tua kita. Karena kalau cuma bayar hutang saja, orang tua kita nggak dapat pahala apa-apa. Emang cuma untuk membebaskan dirinya nanti dari kehidupan akhirat. Jadi Pak Haji, udah masukin ke Baitul Mal. Kalau ke Baitul Mal misalnya tidak bisa, Ustadz, apakah kemudian bisa dimasukin ke dalam masjid gitu? Bisa. Kalau tidak ada Baitul Mal. Tapi ada Baitul Mal, Pak. Di Sentul dikelola dengan sangat bagus oleh Al-Ustadz Erwandi. Baitul Mal salah satunya ada pos gorimin. Nah, jadi kita bisa bayar ke beliau di Baitul Malnya. Pos gorimin itu untuk apa? Pos gorimin itu, Pak, kalau nanti ada orang yang terlibat rentenir, itu pos gorimin itu yang dikeluarin untuk membayar dia. Rentenir, nanti akan dilakukan pemeriksaan, sudah nggak ada aset yang bisa dijual, rumah, mobil, maka pos gorimin yang akan membayarkannya. Nanti kalau dia sudah mulai kerja, maka dia akan mencicil kembali pembayarannya. Kalau ternyata tidak mampu, kita telah menyelamatkan satu saudara kita dari hari kebangkrutannya nanti di akhirat. Jadi
bayarin. Kalau itu saudara, kalau itu orang tua kita Pak, kita punya kewajiban. Kalau itu seandainya adik kita atau kakak kita, itu namanya sedekah, ihsan. Boleh dibantu Ustadz? Boleh. Bantu saudara kita, adik dan kakak kita. Kalau seandainya ternyata dia punya hutang, kita bantu Pak. Semampu dan sebisa kita. Karena kita ingin menyelamatkan saudara kita Pak. Karena nanti kenikmatan tertinggi salah satunya Pak adalah berkumpul dengan adik, kakak, saudara kita. Semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu kenikmatan. Maka selamatin kalau seandainya bersifat ihsan. Bersifat ihsan. Ustadz, kalau seandainya ternyata adik dan kakak kita punya hutang kepada kita, apakah itu dianggap hutang? Anda ingin menganggapnya hutang atau Anda anggap sebagai sedekah? Tinggal dari diri kita sendiri. Saya sedekah saja deh. Tapi seorang muslim yang baik, meskipun itu kakaknya, kalau dia kemudian dikasih, dia akan tetap mengembalikannya. Meskipun itu sedekah. Hebatnya orang beriman begitu ya. Meskipun itu kakak saya, ketika kakaknya dikasih, ini dulu saya minjem uang 2 juta. Itu kan bukan pinjaman, itu kan sedekah. Tapi saya ingin ngembaliin. Keren itu Pak. Adik kakak yang saling itu. Tapi kalau satunya tidak memahaminya Pak dan tidak mengembalikan, cukuplah bagi kita mensedekahkannya. Ya. Ustadz, bagaimana kalau dengan orang tua minjem kepada anaknya? Nggak ada pinjaman kepada orang tua. Ini penegasan. Orang tua kita misalnya butuh 10 juta, lantas anak kita kemudian ngeluarin, ayah kan dulu punya utang 10 juta. Itu bukan hutang. Itu hukum syariat Islam. Itu memang hak orang tuanya. Meskipun kamu memiliki rumah, lantas rumah itu diserahkan kepada orang tuamu, itu bukan hutang. Itu hukum Islam. Maka kalau ada anak yang menggugat orang tuanya yang lagi viral Pak, maka sesungguhnya dia telah menjerumuskan kehinaan pada kehidupan akhiratnya. Jadi Pak, hari ini makanya wajarlah kalau kemudian Rasulullah SAW sampai berkata, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya numpang hidup sama saya. Tapi dia ngomel-ngomel terus, marah-marah terus. Apa yang harus Rasulullah ngomong, lu ngomong apa? Ibu saya hari ini bersama saya, numpang hidup sama saya. Sampai 3 kali Rasulullah ngomong. Coba lu ngomong sekali lagi. Rasulullah lantas marah. Lu yang numpang hidup sama ibu lu, bukan ibu lu yang numpang hidup sama diri. Jangan dibalik. Sesungguhnya kamulah yang numpang hidup dengan ibumu, bukan ibumu yang numpang hidup dengan dirimu. Tapi kita kan sekarang pemahamannya dibalik Pak. Bukan. Makanya Pak, punya anak yang soleh dan soleha itu luar biasa Pak. Soleh dan soleha. Istri saya punya seorang kawan Pak. Soleha banget Pak. Dia sampai saya belum mau menikah sebelum saya bahagiakan ibu saya dan kemudian orang tua saya yang dulu nggak punya rumah sekarang jadi punya rumah agar dia bisa hidup enak dahulu sampai nanti orang tua saya nyuruh sudah kamu nikah maka saya baru akan nikah. Dia ngabisin waktunya Pak semuanya hanya untuk kebahagiaan orang tuanya karena saya nggak punya apa-apa, yang saya punya cuma orang tua sebagai pintu surga yang terdekat buat saya. Cakep. Makanya lagi viral itu anak yang menggugat ibunya, Masya Allah. Berarti pemahaman agamanya. Maka Pak, hari ini kalau orang tua numpang sama anak, bukan orang tua yang numpang, tapi anaklah yang numpang hidup sama anak. Karena semua kekayaannya sesungguhnya adalah milik ayahnya dan ibunya. Jadi beruntung bagi yang masih punya orang tua. Saya sudah nggak ada. Jadi rasanya makanya ketika orang tua sudah pergi, ya udah. Makanya wajarlah Pak kalau Imam Syafi'i ketika ibunya meninggal dunia nangis Imam Syafi'i. Ketika ditanya, Imam Syafi'i, kamu kan orang alim, kenapa nggak sabar? Imam Syafi'i ketika ditanya kenapa, lantas kemudian Imam Syafi'i jawab, saya nangis bukan tidak sabar, saya nangis bukan tidak ikhlas, tapi saya menangis karena saya telah kehilangan surga yang terdekat dengan diri saya. Udah kehilangan Pak Haji ya, surga terdekatnya. Pak Haji udah nggak ada, Masya Allah. Jadi kita udah kehilangan, maka wajarlah kalau kita nangis kehilangan kesempatan itu. Barangkali itu ya, halas, cukup ya. Mudah-mudahan jadi renungan buat kita semuanya yang hari ini sudah di atas 40 kecuali Usep.
Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat dulu.